Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita boleh jumpa semula dalam satu majelis dalam talian subjek sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 6 orang pelajar yang dah hantar PPT atau PowerPoint semalam, dan mereka yang nak bentang masing-masing dalam 5 minit adalah Azura F. Windarastriana, Sita Laisa, Rizky Kurniawan, M. Gifari Rahman, Widiawati, dan Yeni Melani. Jom kita mulakan majelis sarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi laluan pertamanya kepada Azura F. Windarastriana untuk bentang dalam masa 5 menit. Sila mulakan dari sekarang. Baik Pak, terima kasih waktunya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kondisi dan dinamika etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Sila terus, Azura. Tak ada suara awak tu. Suara tak ada, gambar pun tak ada. Mungkin okey, saya bagi 5 saat ya. Azura, halo. Awak dengar suara saya? Mungkin bermasalah ya dengan internetnya. Azura, halo, dengar suara saya? Tak dengar. Okey, kita nak lewat. Sekarang saya nak bagi laluan kepada Sita Laisa. Sila bentang dalam masa 5 minit pun. Saya cadang supaya awak on cam ya, sebab saya ada buing pasal nak tengok sama ada awak bentang ni membaca ke atau memang betul-betul menguasai tajuk awak. Sila Sita Laisa. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya Sita Laisa akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Repelita 1 hingga 3 pada dari tahun 1969 hingga 1984. Pada awal masa Orde Baru, pemerintah kabinet atau kabinet Ampera memfokuskan kepada stabilitas ekonomi, di mana stabilitas ekonomi adalah penyelamatan keuangan negara, pengendalian inflasi, dan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Di sini mungkin sedikit dibahas mengenai pembangunan nasional Indonesia, di mana bertujuan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, terciptanya material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Repelita ini memiliki pola-pola dasar dan pola-pola umum yang tercantum pada GBHN. Lalu pertama mungkin langsung saja Repelita 1, di mana Repelita 1 ini dilaksanakan pada tahun 1969 hingga 1974, di mana Repelita ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam fase-fase atau tahap-tahap selanjutnya, yaitu Repelita 1, 2, 3, dan selanjutnya. Pada Repelita ini menitik beratkan pada bidang pertanian, di mana adanya proyek-proyek pembangunan yang dicanangkan dalam Repelita 1 ini. Lalu
Repelita 1 ini juga diperkirakan mengeluarkan anggaran atau sekitar 1,480 miliar rupiah untuk pembangunan pada Repelita ke-1. Juga walaupun pada Repelita 1 ini ada kendala atau masalah di mana pada akhir 1972 hingga awal 1973 terjadinya atau terlihatnya ketidakstabilan ekonomi di dunia hingga menyebabkan kenaikan harga pangan di Indonesia itu sendiri. Lalu berlanjut kepada Repelita kedua pada tahun 1974 hingga 1969, di mana sasaran pada Repelita ini adalah sandang pangan masyarakat, juga tidak terlepas pada Repelita 1 ataupun 3 pun cukup memfokus, tidak memfokus, cuman ada dialokasikan atau dianggarkan terhadap pembangunan pendidikan ataupun yang bersifat spiritual keagamaan negara seperti itu. Pada Repelita 1 ini pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 7%, di mana ini cukup menjadi pencapaian yang baik. Pada Repelita kedua juga diadakannya atau dilaksanakannya pembangunan irigasi, pembangunan jalan-jalan mencapai 500.000 hektar. Dan pada saat ini terjadi resesi ekonomi di dunia. Juga pada Repelita kedua ini adanya keuntungan yang didapat atau pengembangan dari Pertamina, namun keuntungan tersebut karena terjadinya krisis itu sendiri di PT Pertamina itu sendiri, jadi keuntungan ini tidak begitu bisa dialokasikan dengan baik kepada program-program yang lain karena digunakan atau dialokasikan untuk pembayaran hutang-hutang dari Pertamina itu sendiri. Lalu ada Repelita ketiga dimulai pada tahun 1979 hingga 1984. Repelita ini terfokus pada trilogi pembangunan, di mana ada 3 fokus atau 3 poin, di mana pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Gitu. Untuk Repelita ini difokuskan pada pemerataan, di mana pembangunan atau Repelita 1-2 itu memang karena mungkin itu adalah Repelita awal-awal sehingga banyak juga kekurangan dalam Repelita tersebut sehingga tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Maka dalam Repelita 3 ini ditekankan untuk pemerataan pembangunan itu sendiri, di mana diadakan atau dibuatnya jalan-jalan atau jembatan-jembatan untuk kabupaten. Masa pembentangan dah habis? Oke. Awak ni cikgu bukan? Gimana Pak? Laisa, awak cikgu bukan? Iya. Cikgu bukan? Calon. Suara awak paro macam cikgu, banyak mengajar. Mohon maaf. Oke, sila unmute ya mikrofonnya. Oke, pembentang berikutnya kita nak dengar daripada Rizky Kurniawan. Rizky, masa pembentangan 5 minit dan sila awak pun on cam supaya saya, Bu Iin dan Pak Elsa boleh tengok sama ada awak membaca ke atau boleh faham mengenai tajuk awak. Sila Rizky dalam 5 minit pembentangan. Tak ada. Halo Rizky. Halo Rizky, saya bagi dalam 3 saat. Bila tak ada respon, mohon bersedia nanti M. Gipari Rahman. Okey, Rizky memang tak ada ya. Kita nak dengar pembentangan berikut daripada M. Gipari Rahman. M. Gipari Rahman, masa pembentangan serupa dalam 5 minit pun dan harap-harap awak boleh on cam supaya kami boleh tengok sama ada awak membaca ke atau boleh faham mengenai tajuk yang awak bentang. Sila
MG Rahman dalam 5 menit pembintangan, mulakan dari sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Yang pertama adalah pada awal, yaitu ada dekolonisasi Timor Timur. Nah, dekolonisasi Timor Timur ini berhubungan erat dengan terjadinya revolusi bunga anyelir atau Red Flower Revolution oleh para movimento pada tanggal 25 April 1974 di Lisbon, Portugal. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Americo Thomas dan Perdana Menteri Marcel Caetano, serta mendirikan suatu pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Antonio de Spinola dengan konsep pemerintahan yang berjudul Portugal o Future, Portugal dan masa depannya. Pemerintahan Presiden Antonio de Spinola membawa perubahan sosial dan politik baru yang merupakan salah satu proses dekolonisasi bagi seluruh koloni Portugal. Salah satunya adalah Timor Timur. Nah, dalam upaya pelaksanaan dekolonisasi Timor Timur ini, pada tanggal 27 Juli 1975, Portugal mengeluarkan Undang-Undang Portugal nomor 7 tahun 1975 yang menetapkan pembentukan partai-partai politik serta penyelenggaraan pemilihan umum di Timor Portugis untuk membentuk Majelis Rakyat pada tahun 1976. Majelis Rakyat tersebut akan membentuk pemerintahan baru ketika Portugal menyerahkan kekuasaannya pada negara Timor pada bulan Oktober 1978. Keputusan pemerintahan Portugal tersebut segera direspon oleh masyarakat Timor Timor dengan segera membentuk partai-partai politik. Nah, ada beberapa partai. Yang pertama adalah Partai União Democrática Timorense atau disingkat UDT, yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1974 dengan pemimpinnya yaitu Francisco Xavier Lopes da Cruz. Partai UDT ini memiliki tujuan memperoleh otonomi yang lebih luas kepada rakyat Timor Timor pada berbagai sektor dan tingkatan di bawah naungan Portugal. Nah, yang kedua itu ada Partai Amisiao Social Democrática Timorense atau disingkat ASDT, yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1974 dengan pemimpin pertamanya yaitu Francisco Xavier do Amaral. Partai ini kemudian berubah nama menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent atau disingkat Frentilin. Partai ini berasaskan sosialisme demokratik dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan untuk Timor Timor. Yang ketiga ada Partai Asociação Populer Democrática de Timor atau disingkat APODETI, yang dibentuk pada 27 Mei 1974 dengan pemimpin pertamanya yaitu Arnaldo dos Reis Araujo. Tujuan Partai APODETI ini adalah ingin bergabung atau berintegrasi dengan Indonesia sesuai dengan hukum internasional. Selain partai-partai di atas, ada juga partai politik lainnya seperti Klibur Ohan Timur Aswain atau disingkat Kota, yang dipimpin oleh Thomas Ximenes dan Francisco Dias Ximenes, serta Partai Trabalhista yang dipimpin oleh Domingos C. Ferreira. Namun pada perkembangannya, Partai Fretilin semakin condong ke arah komunis. Hal inilah yang membuat partai-partai yang tadi membuat aliansi untuk melakukan perlawanan terhadap Partai Fretilin ini. Sementara itu, perkembangan Timor Timor yang memanas membuat rencana Portugal untuk membentuk Badan
konsultatif untuk dapat memantau serta mengatur ketiga partai utama dari Timor Timur tersebut. Namun hal ini berujung pada kegagalan gitu. Partai Fretilin yang beraliran sosialis tadi itu mulai menyebarkan teror untuk mendapatkan kekuatan demi tercapainya tujuan mereka, yaitu untuk memerdekakan Timor Timur sendiri. Akibat Partai Fretilin tersebut, sebanyak kurang lebih 50.000 orang penduduk Timor Timur mengungsi ke Atambua Timor Barat, yang merupakan wilayah dari Indonesia. Nah, menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia segera membentuk satuan tugas pada tanggal 6 September 1975 dan bantuan biaya sebesar 1,7 miliar rupiah untuk. Oke, M. Gipari Rahman, masa pembentang Anda habis pun. Sila di-unmute mikrofonnya. Oke, kita nak dengar pembentang berikutnya, yaitu Widyawati. Widyawati, masa pembentangan serupa 5 minit pun, dan saya harap awak on cam supaya kami boleh tengok sama ada awak membaca ke atau memang dah paham betul dengan tajuk yang awak pilih. Sila pembentangan dimulakan dari sekarang. Oke, selamat siang. Perkenalkan awak Widyawati, NIM 1801903. Salam hormat kepada Pak Andi Suwirta dan juga Bu Ing, Pak Esa. Sebelumnya saya izin mempresentasikan hasil analisa saya dari beberapa sumber bacaan dengan judul yaitu Syarif Taib dan juga kontentasi pergerakan mahasiswa di periode 1977 sampai 1978. Sebelumnya, mengenai bahasan ini sangatlah luas. Saya baca temukan dari berbagai sumber, khususnya dalam buku Reclaps, dalam bukunya Suhokji, dan dalam berbagai sumber dasar yang saya jadikan acuan, salah satunya Pusponegoro juga. Hal ini menjadi sangat kompleks sekali, tapi saya batasi dengan 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang dari Syarif Taib itu sendiri sebagai Menteri Pendidikan, yang sebenarnya kalau saya lihat dalam bukunya Septiani dan juga Pusponegoro itu ada dalam 2 masa, yaitu masa Orde Lama Soekarno pada tahun 1966 dan juga Orde Baru, yaitu sampai 1977. Tapi mengapa judul saya sampai 1978? Karena ini berkaitan dengan topik pembahasan saya yang kedua, yaitu berkenaan dengan pergerakan mahasiswa. Oke, yang kedua, berkaitan dengan latar belakangnya Bapak Syarif Taib, beliau adalah Menteri Pendidikan. Pada awalnya masa Orde Lama, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Kemudian masa Orde Baru beliau diangkat sebagai Menteri P dan K. Apa yang menjadi menarik di sini? Masa pergerakan yang menarik yang saya soroti salah satunya adalah tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 28 U tahun 1974. Di situ isinya menyatakan bahwa ada penyekatan atau pembatasan antara kebebasan mimbar dengan di akademis, khususnya di kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini menjadi satu bentuk penyekat mahasiswa dengan Syarif Taib itu sendiri selaku menteri. Kalau kita berkaca sebelumnya, Pak Syarif Taib ini merupakan orang yang dekat dengan mahasiswa. Bahkan beliau diangkat menjadi menteri pun banyak dukungan dari mahasiswa. Tapi ketika ada pandangan yang menyatakan dan kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang gerak dalam pers dan juga mimbar di dalam perkampusan, mahasiswa menjadi menolak dan pada akhirnya melakukan aksi. Terbukti aksi-aksi yang dilakukan khususnya di Kota Bandung itu terjadi beberapa kali. Salah satunya diskusi yang diadakan 4 kali dan juga persiapan aksi ke gedung DPRD. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampak yang di sini mungkin rekan-rekan semua sudah melihat dari slide PPT yang saya kirimkan di grup. Salah satunya adalah penolakan. Tentu saja hal ini menjadi satu bentuk kebencian dari mahasiswa kepada Bapak Menteri Syarif Taib itu sendiri. Nah, yang berikutnya, apa sih impact yang lebih terasa di sini jadi satu bentuk blunderisme ya menurut saya. Kenapa yang perlu kita kritisi di sini? Pak Syarif Taib menjadi menteri sampai tahun 1977 pemilu waktu itu pemilihan umum dan kemudian mengeluarkan kebijakan, pada akhirnya ini menjadi satu bentuk yang wah, ini adalah tokoh yang digadang-gadang dapat menjadi penyebatan. Pada akhirnya mahasiswa malah menjadi wah, ternyata Pak Menteri Syarif Taib sesuai dengan instruksi Pak Soeharto pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang malah membatasi. Nah, mungkin ini fokus di bidang pendidikan, khususnya di kampus. Untuk lebih jauh, mungkin kita bisa mengeksplor. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Widiawati. Widiawati, awak nih macam pelakon, macam pemain sinetron. Oke lah ya, ini satu contoh pembentangan yang baik ya. Kena dicontoh lah oleh pelajar-pelajar yang lain ya. Oke, pembentangan yang cantik. Terima kasih Widiawati. Pun pembentangan setakat dalam 3 menit saja. Oke ya. Oke, kita nak dengar sekarang pembentangan yang terakhir, yaitu daripada Yeni Melani. Yeni Melani serupa masa pembentangan 5 menit pun, dan harap-harap awak on cam supaya kami boleh tengok. Macam Widiawati, cantik kan? Oke, sila mulakan dari sekarang. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Melani. Kali ini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Nah, pada era revolusi ini sebelumnya melahirkan kekuatan pertahanan yang berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian Kepolisian Negara, dan pada masa Orde Baru ini sering disebut sebagai ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, ABRI ini adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur Angkatan Perang dan Kepolisian Negara atau Polri. Nah, pada tahun 1975 lahir doktrin kekaryaan ABRI yang secara tegas disebutkan pada saat itu istilah Dwi Fungsi ABRI sebagai doktrin pelaksanaan kekaryaan ABRI. Nah, sebenarnya peran militer dalam politik ini sudah diciptakan oleh Presiden Soekarno. Pada konsepsi Presiden Februari 1957, Angkatan Perang pada saat itu diposisikan sebagai salah satu golongan yang fungsional untuk menciptakan kekuatan politik yang baru. Tujuannya untuk mengimbangi kekuatan partai politik pada saat itu. Sejak saat itulah sebenarnya ABRI sudah terlibat dalam aktivitas politik praktis. Kemudian ada Jenderal Aha Nasution yang pertama kali menggagas konsep Dwi Fungsi ABRI dengan tujuan memberikan akses kepada tentara aktif untuk ikut menentukan kebijakan negara. Jenderal Aha Nasution dalam pidatonya pernah mengatakan bahwa ABRI ini perlu ikut dalam pembinaan negara karena kalau di Bendung, Laksana, Kawah, Gunung Merapi yang pada suatu waktu pasti akan meledak. Nah, ia juga mengatakan bahwa posisi ABRI bukan sekedar alat sipil seperti di negara-negara barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang menguasai, yang memegang kekuasaan negara. ABRI adalah sebuah kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Jenderal Nasution juga melihat kedudukan ABRI dari segi pertahanan belaka, sehingga menempatkan fungsi sosial ABRI dalam politik dalam rangka operasi teritorial. Kemudian penempatan anggota ABRI dalam jabatan sipil atau politik itu ia sebutkan dengan nama peralihan. Nah, pada tahun 1966 terjadi perdebatan di DPR GR terkait 3 rancangan undang-undang tentang kepartaian, ormas, dan kekaryaan. Pada hakikatnya, partai politik pada belum menerima bahwa ABRI menjadi kekuatan politik yang baru. Tapi 3 tahun kemudian, pada 1969, sebanyak partai politik menyetujui 20% anggota badan legislatif yang diangkat. Nah, sehingga pada awal tahun 80-an, karyawan ABRI itu ada sekitar 16.800 orang. Terdiri dari 8.700 karyawan penugas karyaan murni, 7.030 karyawan penyaluran, dan 1.070 karyawan perbantuan. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya ini, karyawan ABRI dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan beberapa ekses-ekses atau kendala. Yang pertama, pejabat atau karyawan ABRI kurang memahami tugas pokoknya. Yang kedua, adanya ambisi pribadi sehingga dikatakan kurang mampu bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga, salah pilih personel. Dan yang keempat, jumlah karyawan ABRI yang ditempatkan di luar Departemen Hankam itu dominan sehingga timbul sindiran atau kecemburuan dari kalangan sipil. Dalam penerbitan Departemen Hankam juga disebutkan ABRI sebagai kekuatan sosial itu kedudukannya sejajar dengan partai politik lainnya dan Golkar. Tidak saling membawahi dan juga tidak saling merasa paling tinggi dari yang lain. Ternyata terdapat pihak juga yang mengkritik Dwi Fungsi ABRI ini. Yang pertama ada jenderal yang mengkritisi. Yang pertama ada Jenderal Pun Sumitro. Ia menghimbau pimpinan ABRI agar
pentingnya integrasi ABRI dan rakyat yang diikuti dengan program normalisasi secara bertahap, yaitu pengurangan secara bertahap keterlibatan ABRI dalam kehidupan politik praktis dan menegakkan disiplin ABRI itu sendiri. Yang kedua ada dari Letnan Jenderal Purn TB Simatupang. Ia menyarankan juga agar secara berangsur-angsur ABRI mengurangi fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam politik praktis. Tapi ada juga dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu program ABRI Masuk Desa dengan mendirikan stasiun relay TVRI di beberapa daerah dan membangun rumah penduduk daerah tertinggal di Manado. Kemudian dampak negatifnya berkurangnya lowongan kerja bagi PNS di bidang pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yani Melani. Jadi awal nih orang Melayu kan? Duduk di Kepulauan Riau kan? Iya Pak, betul di Kota Tanjung Pinang. Tapi cakap tuh macam orang Sunda, bukan macam orang Melayu. Iya Pak, udah bercampur-campur. Oke. Oke, tadi Widiawati kata awak ini kalau dalam bahasa Melayu Anda, bukan saya. Bila orang Minang, awak memang saya, tapi bila orang Melayu, awak tuh Anda atau kamu ya. Jadi salah ya Pak ya. Widiawati kena Iya. Melayu ya. Oke, Tuan Puan ahli majelis dalam sarahan yang berbahagia, termasuk pelajar-pelajar, kita telah dengar pembentangan daripada pelajar-pelajar mengenai apa yang berlaku pada masa Orde Baru. Dan sekarang kita nak dengar komen ringkas mungkin daripada Bu Iing. Lepas tu nanti bila Bu Iing sudah, saya mungkin nak bagi komen pun secara ringkas termasuk soalan kepada pelajar yang bentang tadi. Bu Iing sila bagi komen ringkas kepada pembentangan pelajar-pelajar tadi. Ya, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Langsung saja apa yang sudah dipaparkan oleh mahasiswa tadi, dan ada beberapa mungkin yang tidak tampil ya, mungkin ada kendala teknis atau apapun. Di sini sudah saya catat beberapa masukan. Yang pertama tadi Sita Laisa ya, Sita terkait penampilan masih belum bisa memaparkan dengan baik, artinya masih terpaku kepada teks apa yang sudah Anda catat dan Anda bacakan kembali. Dan untuk PPT yang Anda buat, di sini saya lihat PPT-nya terlalu padat tulisan. Yang namanya PowerPoint itu kan poin ya, pointer tertentu ya, sehingga rasanya itu kurang ideal untuk dikatakan sebagai PowerPoint. Lalu kan Anda berbicara repelita ya, sebetulnya bisa menggunakan timeline ya. Jadi timeline dari repelita 1, repelita 2, dan repelita 3, angka tahunnya ada, memang Anda PPT-nya seperti itu. Tetapi penjelasannya terlalu padat, terlalu banyak. Anda bisa sebutkan saja poin per poinnya apa program-program di dalam repelita 1, 2, dan 3 itu. Lalu saya lihat semua tulisan yang ada di dalam repelita itu semuanya banyak yang typo. Mungkin Anda copy paste tanpa dilihat dulu nggak tahu, jadi bergabung semua tulisannya ya. Jadi Anda kopas tapi tidak disesuaikan dulu ya. Tuh. Selanjutnya untuk siapa tadi? M. Gifari ya. Yang M. Gifari juga sama, PowerPoint-nya terlalu padat tulisan, saya lihat secara dalam PPT-nya, kan, dan penyampaiannya juga masih tidak jauh beda seperti tadi Sita ya, masih terpaku dalam PPT-nya sama dengan yang dibacakan juga sama ya, jadi membacakan kembali yang ada di dalam PowerPoint tersebut tanpa memberikan penjelasan yang lebih dibandingkan dengan yang ada di PPT-nya itu ya. Lalu untuk Saudara Widiawati, tadi betul kata Pak Andi bahwa penampilannya sudah sangat menarik, seperti sudah jadi bu guru ya di sini Widiawati ya. Namun memang Anda membuat PPT itu dalam bentuk infografis. Bagi saya itu PPT-nya terlalu penuh dengan berbagai informasi sehingga saya rasa esensinya tidak ada. Jadi terlalu banyak sampai Anda memasukkan pokok bahasan apa, metode penulisan apa gitu ya. Ya nggak perlu, tapi Anda tentang Said Taib ini apa yang menjadi sejarahnya tentang apa gitu ya.
langsung saja kepada esensi dari sejarah tokoh tersebut gitu ya. Bukan ada metode, bukan ada pokok bahasan ya. Terlalu banyak, kan Anda harus tahu ya sebetulnya sebuah infografis yang baik itu bukan banyak item. Semakin banyak item itu menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dan perpaduan warna yang sangat banyak itu mengganggu pandangan mata karena biasanya 2 sampai 3 warna yang kontras yang biasanya atau senada yang biasanya digunakan ya. Itu kurang baik untuk dijadikan sebagai sebuah infografis ya. Diperbaiki itu untuk penampilan sih saya pikir sudah sangat baik ya, tinggal dipertahankan lagi atau lebih baik lagi untuk improvisasinya gitu ya. Nah, kemudian tadi Yeni ya, karena tadi Azura tidak ada ya. Yeni juga sama, semuanya PPT-nya padat penduduk. Semua memasukkan informasi yang Anda tahu di dalam PPT. Apa mungkin Anda takut ketika tampil tidak punya informasi, sehingga Anda tinggal baca PPT dan membacakan kembali. Itu yang saya lihat dari Yeni dan teman-teman yang lain ya. Jadi Anda khawatir kalau nyimpan poin saja nanti menjelaskan lupa. Ya itulah harusnya seorang sejarawan itu, seorang calon guru sejarah memahami semua materi itu, jangan terpaku kepada PPT. Jadi PPT-nya semua padat penduduk. Kalau saya rasa ya Pak Andi, PPT-nya padat semua, segala dimasukkan gitu ya, sehingga nanti Anda siap-siap. Jadi ketika presentasi ya baca itu lagi. Jadi buat apa saya tinggal mendengarkan Anda mengucap ulang isi PPT kalau begitu ya. Bukan penjelasan yang ada di luar PPT. Itu yang saya catat dari Yeni. Tapi juga Yeni bagus, tadi Widi juga sama sudah mulai mencantumkan sumber-sumber rujukan yang dijadikan patokan untuk membahas tema-tema yang Anda pilih tersebut. Mungkin itu saja Pak Andi, sudah semua ya yang tampil hari ini saya komentari. Karena Rizky dengan Azura tidak tampil. Terima kasih, itu saja mungkin sedikit dari saya. Oke, terima kasih Puan Iing dah bagi komen. Pelajar-pelajar kena ambil kira ya apa yang Bu Iing cadangkan dan bagi komen tadi ini sangatlah penting, terutama macam mana cikgu sejarah boleh bentang, boleh menjelaskan ya di bilik darjah itu memang macam mana kita bentang yang baik, macam mana kita boleh tampil yang baik bila mengguna PowerPoint, itu amat penting komen termasuk cadangan daripada Puan Iing ya. Termasuklah tadi performan penting ya. Saya tengok tadi minggu lepas Bu Iing bagi kritik tuh ya. Macam MG Fahri Rahman guna t-shirt ya. Cikgu tak boleh guna t-shirt. T-shirt tu kaos ya, kaos oblong. Kena macam Widiawati dengan Yeni Melani ya, lawa ya, cantik penampilannya. Bila lelaki kena handsome lah, kena segak ya, supaya masa cikgu guna t-shirt, nanti muridnya kata, ini cigunya kencing berdiri, jom kita kencingi guru. Jadi nanti murid-muridnya tak mengikut kepada contoh daripada cigu ya. Oke, saya nak bagi komen secara am. Lepas tu saya nak bagi soalan ya pada masing-masing yang sama ada yang bentang maupun yang mungkin belum bentang tapi sekarang dah bergabung. Saya nak tanya Azura F. Windarastriana apakah dah join semula atau masih belum? Memang nampaknya tidak ada di Zoom, di partisipan tidak ada. Rizky dengan Azura. Oke, berarti tak ada ya. Oke, saya terus saja kepada yang tadi bentang. Sita Laisa, ada ke Sita? Ada Pak. Oke ya, nak dengar komen saya. Memang awak ni mengenai repelita 1 hingga 3 ya. Tadi komen daripada Puan Iing kena diambil kira ya. Oke, Sita, buku standar apa yang awak guna dalam mengkaji repelita 1 hingga 3 ni? Ini Pak ada 2, ada SNI mungkin yang jilid ke-6 dan e-book History of Indonesia, Modern of Indonesia. Itu ya. Siapa? Karya bentar. Siapa pengarangnya? Pengarangnya pun tak tahu. Pengarangnya Andrian Peters. Adrian The Peters. History of Modern Indonesia. Itu e-book. Oh, e-book. Tapi awak paham ke bahasa Inggris tak? Enggak paham Pak, masih sulit memahami sih. Cuman Macam mana boleh paham bukunya Adrian Fiker? Dia sejarawan daripada Australia. Iya. Tapi awak sendiri tak paham bahasa Inggris janganlah. Janganlah. Cuman mungkin ditranslate kayak gitu Pak. Sedikit. Oke.
Itu wujud hubung kaitnya dengan pemahaman awak. Awak pun macam tak faham ya. Tadi Bu Ing kata mungkin timeline-nya tipe-tipe pun salah-salah type ya. Okey, soalan saya. Bila kita bincang mengenai repelita di Indonesia, sebenarnya memandangkan pembangunan Indonesia ini menghala kepada Amerika Serikat kan? Di Amerika Serikat wujud satu teori yang ditulis oleh seorang pakar ekonomi, W.W. Rostow. Dia menulis sebuah buku dengan tajuk The Stages of Economic Growth. Soalan saya, adakah hubung kait antara pembangunan repelita dengan buku yang terbilang daripada W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth? Bila awak baca Adrian Picker, kena boleh jawablah soalan saya ni. Sila, Sita Laisa. Kalau untuk buku yang tersebut saya karena nggak baca, terus ada beberapa buku yang dari Adrian Pickers itu ada beberapa bab yang nggak bisa di-download karena gratis mungkin. Awak tak jawab soalan saya. Saya tak tanya buku Adrian Picker. Saya tanya, wujud ke hubung kait antara pembangunan repelita dengan bukunya W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth? Tak boleh jawab ya. Okey, menunjukkan betul tadi kata Bu Ing, awak memang belum baca buku standar tu ya. Jadi kena faham topik awak nanti bila dalam makalah penuh kena baca betul buku standar tu, termasuk bukunya Adrian Picker kena baca secara betul ya. Jangan guna sumber tapi tak dibaca. Okey, yang ketiga Rizki tak boleh. 4 M. Gifari Rahman. M. Gifari, dengar suara saya? Benar, Pak. Foto minum naon sih? Masih guna t-shirt ke? Iya, Yang Pak. naon? Okey, yang lain kena unmute ya. Ini tengah sarahan nih, bukan Azhar di mute Azhar. Bukan tengah bincang di warung kopi ya. Okey, M. Gifari, awak mengenai integrasi Timur ya dengan Indonesia. Awak pun macam belum paham ya. Okey, buku standar apa yang awak guna untuk membahas integrasi Timur, Gifari? SNI, Pak, sama satu lagi ini, Pak. Sebenarnya ini e-book, Pak. Jadi yang Ya, oke. kalau misalkan siapa penulisnya, pengarangnya? Ini, Pak, Lapian dan Chaniago, Pak. Apa tajuknya? Timur dalam gerakan pembangunan, Pak. Oke, mungkin awak pun karena belum baca semuanya sehingga tak paham Iya, Pak. ya. Oke. Kena cari banyak buku mengenai Timur ya, apalagi selepas Timur merdeka 2001. Termasuklah biografi daripada tokoh-tokoh Timur, sama ada Ramos Horta, sama ada Sanana Gusmao, sama ada tentera-tentera kita yang bertugas Timur. Kena baca tu biografinya Prabowo, Wiranto ya. Kiki Sahnaki dan sebagainya. Okey, soalan kritikal daripada saya. Menteri Luar Indonesia Ali Alatas, dia bila cakap mengenai Timur ni, integrasi Timur, dia kata Timur ni macam pebble in the shoes. Kerikil dalam kasut, dalam sepatu. Apa maksudnya? Apa makna pernyataan daripada Menteri Luar Indonesia Arya Alatas bahawa Timur like pebble in the shoes? M. Gifari. Bila awak baca buku SNI, kena faham lah. Ataupun buku-buku yang lain, kena faham. Kecuali anda memang belum baca sehingga tak faham kenyataan daripada Menteri Luar Indonesia Ali Alatas. Luar. Boleh jawab tak? Tak boleh ya, kena baca ya. Buku-buku standar sehingga boleh faham mengenai integrasi Timur dengan Indonesia dan cabaran-cabarannya. Okey? Ya, Pak. Okey, saya nak bagi soalan kepada cikgu kita yang lawak ni, yang cantik, yang comel ya. Comel ni cantik, bukanlah dalam bahasa Sunda comel ni. Dalam bahasa Melayu comel ni cantik ya. Tanya tu Yani Melani tu, senyum-senyum saja sebab dia faham ya. Okey, Widiawati, betul lah kata Puan Ing ya. Sepatutnya memang pointers tu tak payah detail sangat. Tapi saya puji awak dah
guna referen yang cantik ya, yang baik ya, walaupun masih kurang. Misalnya awak guna referennya Suhokgi, tapi kena awak paham Suhokgi dia mendedahkan catatan seorang demonstran itu demonstrasi tahun 66. Bukanlah untuk tahun 77. Suhokgi dah meninggal dunia 1969. Jadi dia tak mendedahkan gerakan mahasiswa tahun 77 78 ya. Jadi mungkin sebagai background boleh guna buku Suhokgi itu ya. Termasuk awak guna pun misalnya buku daripada siapa? Buku-buku yang lain ya. Tapi kena guna sumber yang lain. Khasnya mungkin biografi pelajar-pelajar yang ikut tunjuk perasaan. Tahun 77 itu tokoh pelajar yang terbilang adalah Rizal Ramli, yang sekarang pernah jadi Menteri Ekonomi kan. Bila tampil di TV One dia memang kritis ya. Rizal Ramli itu tokoh gerakan mahasiswa 77, kena baca lah ya. Termasuk yang sekarang jadi staf presiden itu siapa? Fajrul Rahman. Nah, itu dia kena baca biografinya supaya boleh paham mengenai gerakan mahasiswa tahun 77 ya. Termasuk tentu boleh baca pun biografinya Sarip Tayeb ya, Jenderal Presiden Soeharto dan yang lain-lainnya. Oke, soalan saya kepada Widiawati ya. Bila Daud Yusuf dia terbilang dengan satu konsep untuk meredam tunjuk perasaan pelajar itu dengan N Kiki B Kiki NKK BKK ya, sebab dalam bahasa Melayu kan. Manakala Menteri Nugroho Susanto dia terbilang dengan satu konsep wawasan alma mater. Bila Sarip Tayeb ini apa dia dasar atau kebijakan untuk boleh meredam gerakan mahasiswa mengikut Widiawati? Oke, terima kasih Bapak. Apakah suaranya ada, Pak? Maaf. Ada, cantik pun suaranya. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, cukup menarik sekali bagi Widi, karena ini juga jadi bahasan Widi nanti di makalah. Pun izin mengklarifikasi untuk perihal Suhokgi catatan seorang demonstran memang betul background-nya itu 1966. Karena tadi Widi juga menjelaskan bahwa Sarip Tayeb ini hidup dalam 2 zaman atau 2 periode. Masa Soekarno Orde Lama yang menjadi Menteri di Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan, kemudian Menteri PK pada masa Soeharto. Nah, makanya Widi tarik tuh yang Suhokgi ke sini. Mungkin itu nanti dibahasnya di makalah ya, Pak. Nah, kemudian berkaitan dengan yang Bapak pertanyakan, apa sih yang menjadi daya tarik ataupun yang diberikan oleh Bapak Menteri kita, Pak Sarip Tayeb pada saat itu kepada mahasiswa? Sebenarnya gini, ada satu yang Widi garis bawahi dari sepak terjang atau track recordnya Pak Sarip Tayeb ini, dekatnya beliau dengan mahasiswa itu tahun 1966. Dan di situ banyak sekali gejolak-gejolak yang menjadikan satu bentuk, karena kan begini, kalau Menteri Pak Sarip Tayeb itu setahu saya, beliau juga menjadi salah satu pendiri atau pembentuk KAMI. Nah, di situ juga muncullah rasa kedekatan dan juga bentuk emosional antara mahasiswa dengan Pak Sarip Tayeb. Kemudian berbicara kebijakan apa yang sebenarnya meredam si mahasiswa ini. Ini yang 1977-78 atau yang lalu, Pak? Yang sebelumnya? Masa dasar Sarip Tayeb sebagai Menteri Pendidikan. Oke. Salah satu kebijakannya sebenarnya kalau Widi boleh mengkritisi ya, tapi kan kata Bapak tidak boleh menjadi hakim gitu ya. Cuman kalau Widi melihat di sini itu Pak Sarip Tayeb sebenarnya orangnya sedikit pelin-pelan, meskipun memiliki gagasan yang besar. Pak Sarip Tayeb itu terlalu mengikuti instruksi dari tingginya gitu, sehingga yang menjadi gagasan-gagasan yang kayak dijanjikan kepada mahasiswa misalnya dalam hal dibentuknya organisasi atau kebebasan yang lain, pada akhirnya kan Pak Sarip Tayeb itu malah mengikut kepada instruksi ataupun pemerintah yang setelah pasca malari gerakan itu kan mulai itu adanya pembatasan kepada mahasiswa. Jadi kalau menurut Edi mah nggak ada sih Pak yang signifikan yang bisa merangkul, karena kalaupun misalnya memang ada, pada akhirnya kan nggak mungkin ada pemberontakan atau penolakan dari mahasiswa. Nah mungkin ini jadi PR saya juga untuk mengkritisi dari berbagai sumber Pak. Oke, terima kasih Widiawati. Sila nanti dijawab soalan saya ini dalam makalah penuh awal ya. Oke. Dan sebagai makluman, memang selepas malari, Sarip Tayeb diharapkan boleh meredam gerakan mahasiswa, tapi dia tak berjaya. Kampus-kampus terbilang di Indonesia, UI, Jakarta, ITB, Bandung, Gajah Mada, selalu tunjuk perasaan. Bahkan selepas malari, Presiden Soeharto berkunjung ke IKIP ya, ke UPI, sebab
pelajar-pelajar daripada IKIP, UPI, dia baik hati. Tak ada tunjuk perasaan. Ketika ITB diduduki oleh tentera, tahun 74 ya, termasuk 77, IKIP Bandung atau UPI tenang-tenang saja. Jadi ini satu bukti kukuh bahwa Presiden Soeharto sayang dengan IKIP Bandung, dengan pelajar-pelajar UPI, karena jadi pelajar yang baik hati ya. Macam saya lah dapat beasiswa Super Semar, jadi pelajar yang baik pun. Tapi ada prestasi ya, saya boleh pandai. Oke, jadi dan ITB diduduki oleh tentera, dan itu pula yang menjadikan nanti Sarip Tayyip ditukar oleh menteri baru yang ada punya konsep dasar yang khas macam mana boleh meredam gerakan mahasiswa, yaitu Daud Yusuf ya, dengan NKIKI, normalisasi kehidupan kampus, dan BKIKI, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Oke, itu nanti sila didedahkan dalam kertas kerja ya. Oke, sekarang Yeni Melani, orang Melayu tapi macam orang Sunda ya. Oke, mengenai dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Apa dia buku standar Yeni yang diguna mengenai dui fungsi ABRI ini? Yang pertama ada buku dari Nugroho Noto Susanto tahun 1985. Oke, betul. Saya sudah baca betul. Itu cantik, itu buku yang cantik, tapi serupa dengan Widyawati, kena dicampur, ditambah dengan yang lain ya. Bila dui fungsi, awak kena baca bukunya Upsundausen ya. Tajuknya pun dui fungsi ABRI. Upsundausen ni doktor orang India tapi warga negara Australia. Ini disertasi doktornya, dari translate pun ke dalam bahasa Indonesia ya. Lepas tu Harold Crow, politik dan militer di Indonesia, termasuk David Jenkins ya, baris Soeharto dan barisan para jenderal, Soeharto and his general. Kena cari tuh untuk boleh paham mengenai politik dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru ya, dari 66 hingga 98. Oke, soalan kritikal saya Yani. Mengikut Yani, apa pasal tentera Indonesia khasnya Angkatan Darat kena berdui fungsi sejak masa revolusi sehingga sekarang? Apa pasal? Kalau menurut saya sebenarnya keterlibatan, maaf sebelumnya, kalau menurut saya sebenarnya keterlibatan para ABRI ini, Angkatan Darat ini dalam politik itu udah suatu dari fakta-fakta sejarah, bukan suatu yang dibuat-buat, tapi memang udah ada kayak gitu. Kenapa pasal? Karena apa ya? Kenapa ya nih? Awak kena jawab dalam bahasa Melayu lah, macam Ustaz Abdul Somad. Nah, boleh, cantik tuh bila cakap dalam bahasa Melayu. Orang Melayu tak boleh cakap Melayu, macam mana? Iya Pak, tak bisa Pak. Sebelum Pak. Oke, ya nih, kena baca ya apa yang saya cadangkan. Bukunya Upsundausen, Harold Crow, David Jenkins itu kritikal bagi awak. Nanti bila buat makalah penuh supaya boleh jawab soalan saya tuh. Apa pasal TNI atau ABRI kena berdui fungsi? Tak setakat sekarang, tapi sejak masa revolusi. Jadi tak setakat dari tahun 66 hingga 98. Pada masa revolusi, pada masa 50-an pun dan seterusnya ya. Sehingga jadi nanti boleh mendedahkan mengenai dui fungsi ABRI. Mengenai Sumitro, kritik daripada Jenderal Sumitro, kritik daripada Jenderal Tahibona Simatupang. Bila awak baca buku daripada David Jenkins, dia kan dilabel ini adalah ahli-ahli TNI yang David Jenkins kata barisan sakit hati. Sebab dia dah bersara, dia ada pensiun, tak ada kuasa, boleh kritik, boleh suara tu lantang. Tapi bila dia ada kuasa, dia pun senyap, diam, tak ada suara. Ya. Jadi, kena fahamlah mengenai politik dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Ya. Walau bagaimanapun pembentangannya oke ya, ini tapi kena dicampur dengan sumber-sumber yang lain supaya nanti makalah penuhnya boleh dibuat secara cantik. Ya. Saya pikir itu komen daripada saya dan Puan Iing bersabit pembentangan kita pada hari ini. Dah 50 minit ya. Dah oke lah. Dan
pekan hadapan kita nak mengadakan peperiksaan tengah semester. Mungkin nanti maklumatnya nak dimaklumkan dalam WhatsApp group. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group, nak tengok komen-komen daripada rakan-rakan pelajar yang belum bentang. Bila memang komennya ada nilai, sila diambil kira. Tapi bila tak ada, boleh tak diambil kira. Tapi komen, saranan, cadangan daripada Puan Iing dan saya kena diambil kira ya. Kena diambil berat supaya makalah penuh ataupun kertas kerja penuh awak yang nak dibuat dan diserahkan nanti pada hujung semester itu boleh cantik, boleh lagi sempurna makalahnya. Oke, jom kita akhiri majelis dalam sarahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih di atas pemerhatian para pelajar termasuk Puan Iing, terima kasih pun Tuan Esa, terima kasih pun dah join, dah bantu sarahan kita dalam Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama boleh lab ya dari Zoom ini.